Ya, Partai Gerindra genap berusia 15 tahun. Ada yang menarik dari perayaan ulang tahun Gerindra hari ini. Tidak hanya secara virtual, Presiden Jokowi juga tadi dalam sambutannya bahkan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto punya kans besar dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan mengatakan elektabilitas Pak Prabowo tinggi. Bagaimana memaknai ucapan Presiden tersebut? Apakah ini sekali lagi endorsement dari Pak Jokowi terhadap Prabowo Subianto? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio. Ini para senior saya semuanya. Ini ada Bang Andre Rosiadi, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Ada Mas Budi Aris Setiadi, Mas Muni, Ketua Umum Projo, dan juga Kang Gunggun Herianto, analis komunikasi politik. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, salam sehat. Ya, salam sehat. Saya mau ucapkan dulu selamat untuk Bang Andre Rosiade untuk HUT Partai Gerindra ke-15 hari ini ya, Bang Andre. Kang Gunggun, bagaimana membaca pernyataan Presiden ini dalam konteks komunikasi politik ya? Apakah ini memang sudah sangat terang benderang atau sekali lagi ini masih dibaca kemudian tafsirnya berbeda-beda? Ini merupakan pernyataan yang sebenarnya bentuknya adalah peneguhan yang disebut dengan reinforcement ya terhadap hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, terutama pada saat sudah shifting pasca pemilu 2019. Artinya memang guliran pernyataan Pak Jokowi yang bukan kali pertama ini kan berarti menunjukkan tidak ada psychological barrier ya, tidak ada hambatan psikologis antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan kalau bicara soal elektabilitas tinggi itu kan faktual. Artinya memang Pak Prabowo satu di antara tiga nama yang selalu leading dalam konteks misalnya capres. Ya. Top of the ticket ya. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies itu selalu bersaing. Dan itu pernyataan yang menurut saya realistis. Kemudian soal apakah itu endorsement yang sudah definitif, belum tentu ya. Understanding atau pemahaman belum tentu kesepakatan kan. Artinya banyak faktor, paling tidak dalam bacaan saya ada tiga ya yang akan menentukan. Pertama soal hitung-hitungan pasangan capres-cawapresnya, siapa yang memberi insentif elektoral, ya kan. Kemudian yang kedua soal momentum seperti Mas Budi tadi sampaikan. Kemudian yang ketiga tentu bicara soal alternatif dari damage control atau mengontrol potensi-potensi kerusakan yang bisa muncul dari siapapun yang kemudian akan menuju 2024. Termasuk menurut saya koalisi-koalisi yang sudah terbangun sekarang, KIB-kah, koalisi perubahan-kah, kan selalu ada potensi-potensi kerusakan yang bisa muncul. Nah, bicara soal siapa yang kemudian menjadi pelanjut Pak Jokowi menurut saya tidak ada barrier dengan misalnya dengan Pak Prabowo. Dalam beberapa hal tentu juga akan berkomunikasi intens dengan PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan siapa di situ ada Pak Ganjar, ada Mbak Puan, belum juga putus karena hak prerogatif Bu Mega juga belum jatuh kan, gitu. Kemudian yang tentu ada barrier adalah dengan koalisi perubahan karena jelas posisinya adalah gitu ya sebagai antitesis ya, sebagai antitesis. Jadi kongsi-kongsi politik meskipun ada Nasdem di situ, tetapi ada PKS dan Demokrat. Sehingga kemudian tentu dalam konteks hubungan-hubungan politik itu lebih susah untuk kemudian ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengembangkan respect. Begitu kira-kira. Kang, Kang, tapi kalau soal barrier itu mungkin publik juga sudah melihat bahwa ya ketika sudah menjadi menteri otomatis seharusnya tidak ada barrier lagi. Tapi menurut Kang Gunggun mengapa sekali lagi perlu itu ditegaskan, diteguhkan lagi oleh Presiden di halayak Partai Gerindra yang tentu ini juga akan dicermati oleh halayak politik lain dan juga koalisi-koalisi lain. Ada pesan tertentu tidak? Jelas ada pesan tertentu karena Pak Prabowo menjadi satu di antara yang potensial gitu. Di 2024, kenapa saya bilang potensial ya udah jelas data-data elektabilitas selalu berada di 1, 2, 3, pertama di 1 dan turun misalnya ke 3 sekarang, tapi bisa memungkinkan to rebound. Ya itu bagian dari fluktuasi suara yang menurut saya akan sangat bergantung pada strategi political marketing. Ya pemasaran politik termasuk ya cara-cara misalnya mengalihkan perhatian dari basis pemilih Pak Jokowi di 2019 untuk kemudian beralih ke sebagian diantaranya tentu ke Pak Prabowo begitu.
get some loss some, dapat sesuatu kehilangan sesuatu. Pasti Pak Prabowo kehilangan sesuatu pada saat misalnya dia menegaskan diri untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Pasti ada beberapa pemilih, banyak pemilih di 2019 yang juga shifting, bukan ke Pak Prabowo, misalnya ke Anies Baswedan, begitu ya kan? Atau misalnya tidak seluruh pemilih Pak Jokowi itu juga, kalau misalnya pada akhirnya Pak Ganjar maju, belum tentu shifting ke Prabowo kan, bisa jadi shiftingnya ke Pak Ganjar Pranowo, gitu kira-kira. Jadi ini bacaan yang menurut saya masih sangat perlu dicermati berdasarkan peta ke depan ya, sampai Oktober November ya. Oke, jadi memang ada pesan yang kemudian ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi dari pernyataan pada hari ini. Tapi shifting itu yang tadi diharapkan juga oleh Bang Andre Rosiade, peluangnya besar ya, Kang Gunggun. Di tengah ada nama lain Pak Ganjar yang juga diasosiasikan ini sebagai quote-unquote penerusnya Pak Jokowi. Kalau melihat data ya, tren data, kalau misalnya Pak Ganjar jadi ya dari nominasi itu menjadi the real candidate, tentu shifting pemilih Jokowi peluang terbesarnya ke Ganjar Pranowo. Ini kalau kita bicara tren ya. Ya, tetapi kemudian bukan berarti kemudian seluruhnya, ada aja yang mungkin aja shifting ke Pak Prabowo. Tapi kalau bicara proporsi, maksud saya, kita bicara proporsi. Sama halnya seperti misalnya beberapa pendukung Pak Prabowo di 2019 yang kecewa dengan Pak Prabowo bisa aja shifting, dia mencari ikon siapa tokoh perubahan ya, diasosiasikan, namanya politik asosiatif ya. Hubungannya juga dengan persepsi yang dikonstruksi. Nah, Pak Anies konteks 2019 dianggap sebagai representasi tokoh yang kemudian tidak berada dalam kanal atau circle ya dari Pak Jokowi, kira-kira begitu. Oke, Kang Gunggun, kalau kita bicara membaca ke depan ya dari fakta empirik hari ini, apakah Kang Gunggun juga meyakini bahwa nanti di ujung bahwa Presiden Jokowi akan memberikan sinyal tunggal kepada capres yang kemudian ia akan berikan dukungan? Begini, pertama tentu ini adalah fase kandidasi, ya kan? Belum ada satupun individu yang secara definitif itu menjadi kandidat resmi capres. Ya. Maka kemudian yang diuji oleh hampir seluruh pollster, hampir seluruh teman-teman pengkaji adalah public acceptance atau penerimaan publik pada sosok. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Pak Ganjar, entah itu Pak Anies, entah itu Mbak Puan, dan lain sebagainya. Makanya kemudian muncullah tren. Nah, kalau kita bicara soal public acceptance, itu kan bicaranya soal persepsi publik. Sementara bicara elit, termasuk Pak Jokowi, itu adalah bicara soal ragam kepentingan dan idealitas politik versi elit. Iya kan? Makanya kemudian seringkali ada jembatannya, seperti misalnya Mas Budi tadi melakukan musrah, itu bagian dari politik partisipatoris kan, begitu. Memang saya apresiasi itu, langkah itu bagus, ya kan, sebagai bagian dari kanal demokrasi. Meskipun pada akhirnya tentu Mas Budi akan bersepakat dengan apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi, begitu kan? Ini ada mekanisme yang kemudian ditunjukkan ke khalayak, tetapi akhir dari sebuah sikap projo sendiri menurut saya pada akhirnya akan berdiri satu barisan dengan apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi. Artinya game maker bahkan game changer itu adalah Pak Jokowi itu sendiri gitu dalam konteks projo. Nah, kalau tadi bicara soal apakah sinyal Pak Jokowi itu akan tunggal pada akhirnya, konteks pesan politiknya menurut saya setelah ada proses bertahap mulai dari konsolidasi nama, kemudian kesepahaman atas nama, serta kepentingan-kepentingan itu bersepakat, maka sinyal Pak Jokowi akan punya menurut saya tendensi ke salah satu nama yang pada akhirnya memang menjadi semacam kepentingan Pak Jokowi untuk melanjutkan estafeta kepemimpinannya Pak Jokowi. Jadi saya koreksi sedikit. Pernyataan Pak Jokowi di HUT-nya Gerindra bagi saya itu pernyataan yang tidak ada masalah tuh, normatif karena ya kan. Kenapa saya bilang pernyataan normatif? Karena itu di konteksnya telah HUT gitu ya. Kemudian yang kedua
pernyataannya tidak eksplisit saya mendukung Pak Prabowo sebagai misalnya kandidat di 2024 ya kan, dan belum sampai tahap itu, tidak ada. Jadi artinya itu pernyataan yang normatif, retoris menurut saya. Tetapi tentu pernyataan retoris itu dalam komunikasi politik bisa menjadi tendensi. Oke. Sebut aja yang tadi Bang Andre sebutkan, cuaca gitu di masa mendatang. Ini kan semacam sinyal. Tapi sinyal itu bisa berubah, sama seperti mendung tidak berarti hujan kan? Gitu kira-kira. Nah, artinya memang bisa ada sejumlah faktor, misal ketika mendekati titik lengas di 0 derajat, maka kemungkinan besar pasti hujan. Tapi belum tentu hujan gitu. Iya kan? Nah, itu menurut saya banyak faktor, antara lain faktor itu adalah dinamika internal PDI Perjuangan yang akan banyak mengubah tuh. Kemana misalnya pada akhirnya bandul PDI Perjuangan berlabuh? Apakah seperti kasus misalnya 2013 kah? Misalnya bulan Februari masih menyebut nama Bu Mega, tetapi bulan Maretnya Bu Mega mengubah posisi menjadi akhirnya memention nama Pak Jokowi. Betul nggak? Nah, ini kan bisa mengubah peta. Kenapa satu-satunya partai yang sudah ready to go ya, karena sudah punya golden ticket, itu adalah PDI Perjuangan dengan 128 kursi. Jadi menurut saya itu akan jadi pengubah peta permainan. Oke. Ya, gitu. Oke, Ya. Kang, kalau Kang Gun katakan ini masih normatif, selain tidak ada karena tidak ada secara eksplisit memberikan dukungan ya, apalagi? Apakah karena memang apa yang disampaikan Pak Jokowi itu memang faktual sekarang, bahwa memang secara elektabilitas Pak Prabowo tinggi, atau ada faktor yang lain, Kang Gun? Jelas ini bagian juga dari cara Pak Jokowi secara soft ya, secara tidak terlalu vulgar, itu dalam tanda petik investasi hubungan baik jangka panjang dengan Pak Prabowo gitu ya. Dan di situ juga Pak Prabowo kan ada mutualis simbiosis, ada hubungan saling menguntungkan. Betul nggak? Misalnya Pak Prabowo kali aja misalnya betul-betul bisa mengonsolidasikan power, dan itu harapan seperti Bung Andre tadi sampaikan, sedang berikhtiar untuk kemudian memalingkan perhatian dari pemilih Jokowi untuk kemudian sebut aja shifting tadi seperti kita diskusikan ke Pak Prabowo, kemudian nanti ada proses menimbang namanya conviction, kemudian action datang ke hari H untuk mencoblos Pak Prabowo. Kan itu keuntungannya bagi Pak Prabowo. Iya kan? Tapi keuntungan bagi Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi siapapun yang punya potensi maju di 2024, ya kan, di antara 3 besar, dia punya kepentingan untuk kemudian melakukan hubungan baik, kecuali dengan koalisi perubahan. Oke, nah dengan tingkat kepuasan publik yang masih di atas 50%, bahkan mungkin mendekati 70% pada Pak Jokowi masih sangat tinggi, ini memang bisa memberikan insentif elektoral ya, Kang Gun, kepada siapapun nanti bakal kandidat yang akan katakanlah diberikan endorsement oleh Pak Jokowi. Iya, menurut saya memberi insentif elektoral ya, karena di 2024 salah satu sebut aja kingmaker lah ya dalam konteks pencapresan itu, menurut saya selain ketum-ketum partai, Pak Prabowo tentu, kemudian Pak Surya Paloh, kemudian Ibu Mega, itu hadirnya Pak Jokowi dengan satu infrastruktur politik yang dimiliki efektif sampai 2024. Yang kedua, jangan salah, Pak Jokowi masih punya basis bahkan infrastruktur non partai yang sebut aja seperti Mas Budi ini yang mengonsolidasikan projo dari Sabang sampai Merauke kan, gitu kira-kira. Yang itu kemudian juga bisa jadi basis untuk kemudian mengonsolidasikan kuasa politik Jokowi sampai ke micro targeting basis pemilih gitu. Baik, terakhir Kang Gun. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini dan juga konteks politik terhadap sinyal dukungan atau arah dukungan dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo atau mungkin ke nama yang lain, Kang? Pertama, ini mengindikasikan hubungan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang penting, ya kan? Karena akan bicara soal yang disebut dengan kesepahaman dalam momentum-momentum krusial, seperti misalnya sekarang momentum krusialnya adalah kandidasi, habis itu nanti Oktober-November pengusungan resmi menjadi the real candidate, itu jadi kandidat resmi. Dan baru setelah itu kemudian fase krusial lainnya adalah kampanye, seingat saya 78 hari ya, itu waktu yang sangat terbatas. Dan proses itu kemudian membutuhkan energi, termasuk juga komitmen
yang tadi yang disampaikan oleh Mas Andre dan Mas Budi, sebenarnya kan di level normatif kita semua sangat setuju bahwa yang disebut dengan polarisasi berdaya ledak tinggi, seperti misalnya memasukkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut oleh Louis Coser itu sebagai konflik non-realistis, itu berbahaya dalam konteks konsolidasi demokrasi. Tetapi secara faktual, banyak elit yang kemudian berkompetisi bukan hanya di pilpres tapi juga di pemilu legislatif yang tergoda untuk mengambil ceruk besar. Ceruk besar dalam konteks ini adalah basis pemilih sosiologis, terutama misalnya karena berkelindan dengan isu-isu primordial. Ya. Kalau misalnya yang diidealkan oleh Mas Budi tadi bicara soal program, tentu basis pemilih rasional itu harus menjadi komitmen bersama untuk diperbesar persentasenya. Kemudian afiliasi-afiliasi politik berdasarkan basis-basis primordial, proporsinya harus diperkecil. Sehingga kemudian komitmen itu bukan hanya komitmen retoris. Jangan sampai kemudian justru pada saat misalnya campaign nanti, kampanye gitu ya, itu isu-isu itu yang kemudian justru menjadi menu utama. Kenapa? Karena bisa misalnya mengonsolidasikan suara. Jadi dilemanya antara idealitas konsolidasi demokrasi untuk maju ke depan dengan realitas kebutuhan kemenangan dalam TPS. Karena Indonesia menganut one man one vote, bukan electoral college, maka godaan itu semakin membesar. Akibat misalnya butuh suara kumulatif dalam yang disebut dengan suara sah nasional. Nah, disitulah menurut saya komitmen itu betul-betul bukan hanya retoris, tapi memang menjadi kebijakan partai, kebijakan kandidat, tim pemenangan, tim sukses, dan lain-lain. Begitu. Baik, menarik diskusi malam hari ini, Bapak-Bapak sekalian. Kita berharap tentu Pilpres nanti lebih naik kelas lagi demokrasi kita, dan kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian ujung dari sinyal dukungan Pak Presiden ini. Terima kasih banyak Mas Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga Kang Gunggun Herianto, analis komunikasi politik. Terima kasih banyak narsum saya sekalian. Selamat malam, sehat selalu semuanya.